Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, selamat datang di podcast Kelas Ceria Jiwa. Bagian program dari Ruang Ceria, kolaborasi antara Pagi Ensaka, Energi Muriah Limited bersama LPPM Universitas Negeri Semarang. Saya Sabrina Kirana sebagai host perwakilan dari Forum Anak Kelurahan Tambarejo, dan di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa yaitu Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng. Halo. Sebelum kita membahas mengenai kesehatan mental lebih lanjut, Kak Ajeng boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat Sama-sama, waktunya. Kak. Halo, selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Ajeng Octavia, lulusan Magister Psikologi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini sedang berada di Situbondo sebenarnya, karena Oh, sekarang lagi di Semarang. Terus juga kesibukan akhir-akhir ini lagi bantu bisnis keluarga, terus juga lagi jadi freelance speaker, juga konselor juga, dan juga lagi sering bikin workshop nih di kotaku di Situbondo kayak gitu. Oke. Nah, Kak Ajeng kan magister psikologi ya. Nah, kalau Hmm. S1-nya apa, Kak? Dari Jurusannya? psikologi juga, Psikologi kebetulan juga? di Universitas Negeri Semarang. Oke, kayaknya Kak Ajeng ini tertarik banget ya sama psikologi. Nah, Kak Ajeng Benar. boleh jelasin sih apa itu ilmu psikologi? Oke, jadi sebenarnya udah dari, kalau boleh sharing dikit ya, Mm-mm. sebenarnya udah dari waktu SMP, waktu remaja banget itu aku tertarik ya sama Ya. ilmu psikologi gitu. Dari Mm-mm. awal waktu di SMP tuh kayak ada tes psikotes. Jadi dari sana tuh aku kayak kepoin, kok ini kayaknya unik ya keilmuan Iya. ini gitu kan. Dan ternyata ketika semakin aku mencoba mencari tahu nih ilmu psikologi itu ternyata bikin aku tertarik. Dan ketika di kuliah itu ya, itu aku belajar terkait tentang bagaimana sih seseorang ini berperilaku, karena psikologi itu Mm. kan dari kata psyche ya, jadi tentang Iya. jiwa gitu. Heeh. Jadi kayak kita belajar bagaimana perilaku terbentuk, bagaimana karakter seseorang, bagaimana kita mengaitkannya dengan hal-hal yang sudah dilaluinya gitu ya, lalu juga Mm. bagaimana pembentukan karakternya, dan ya tentang nggak jauh-jauh tentang perilaku, tentang kesehatan mental gitu ya, tentang jiwa seseorang dan juga karakter-karakter mereka gitu. Oke. Kan saya pernah dengar tuh Kak, kata Mm-mm. psikososial. Nah, apa sih Kak itu psikososial? Apakah itu sama dengan psikologi atau beda? Oke, jadi kalau psikososial itu adalah Mm-mm. salah satu, bisa dibilang ini ya, salah satu cabang gitu ya, salah Iya. satu bentuk dari keilmuan-keilmuan psikologi gitu ya, karena banyak banget ya keilmuan psikologi yang turunannya bisa dibilang gitu, dari psikologi, jadi ada psikologi klinis, psikologi sosial, lalu juga ada psikologi kesehatan, psikologi belajar, psikologi pendidikan Mm-mm. gitu ya. Dan psikologi sosial itu adalah bagaimana kita mempelajari sesuatu dari sisi sosial. Dari sisi bagaimana sih kita berinteraksi, bagaimana pola perilaku kita terbentuk dari lingkungan kita gitu. Iya. Jadi lebih ke berfokus bagaimana di dalam diri, kejiwaan diri gitu ya. Lalu juga kesehatan mental itu yang juga dikaitkan dari dengan bagaimana dia bersosial dan bagaimana dia bertumbuh di lingkungan yang seperti apa. Kayak gitu Berarti psikologi psikososial sosial. itu dari pergaulan ya Kak? Iya, betul. Seperti Oke. itu. Nah, kan di sosial media kan Mm-mm. sudah banyak banget ya Kak yang Mm-mm. membahas tentang isu kesehatan mental. Mm-mm. Nah, kadang kan ada yang belum tahu nih arti kesehatan mental itu apa. Mm-mm. Nah, Kakak boleh jelasin kesehatan mental itu apa, Kak? Oke, kesehatan mental itu sebenarnya aku selalu bilang kalau sama banget, sama pentingnya gitu ya Mm-mm. dengan kesehatan fisik. Iya. Gimana kalau kita lagi berusaha untuk tetap berjuang buat sehat secara fisik, kita juga harus berjuang untuk tetap sehat mental gitu kan. Iya. Nah, sehat mental sendiri ini adalah sebuah kondisi gitu ya, dimana ketika kita sebagai individu, kita itu mengenal diri kita, mengenal potensi kita apa, lalu juga seperti apa sih hal yang aku suka gitu kan. Lalu Iya. juga kita bisa mengenal apa sih yang sedang kita rasakan. Kadang kan kita ada di fase mungkin kita nggak tahu nih, aku kok rasanya kayak aku sedih tapi nggak sedih Iya, gitu kan. Aku senang benar-benar. tapi kok tiba-tiba aku khawatir dan Mm-mm. sebagainya. Nah, seseorang yang sehat secara mentalnya gitu ya, dia itu mampu untuk mengenali apa yang dia rasakan, lalu juga mungkin apa yang dia inginkan, lalu bagaimana cara dia mengelola stres dengan baik. Karena sebenarnya kalau stres itu kan bisa dibilang kita tidak dapat kita hindari ya, Iya. karena banyak banget hal-hal yang stresor-stresor dari mana saja ya, kayak yang bikin kita stres dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang manusiawi, dan dengan kesehatan mental itu dimana
sebuah kondisi ketika kita tahu bagaimana caranya kita itu bisa manajemen emosi kita, lalu kita bisa menghandle stres kita, katakanlah stres ringan gitu ya, Mhm. dari kegiatan kita sehari-hari, seperti itu. Oke. Nah, apakah kesehatan mental ini ada berkaitan dengan pola asuh orang tua, Kak? Ada banget Ada. kaitannya, Boleh dijelaskan? Gimana? Oke, jadi kayak kesehatan mental ini yang kaitannya dengan pola asuh itu, bagaimana lebih ke ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita sedang menjalani aktivitas sehari-hari Mhm. gitu ya, seorang dengan sehat mental di sini, itu biasanya dia lebih mengenali pola-pola yang terbentuk dari pola asuhnya dari masih kecil. Karena setiap orang kan kita lihat nih beda karakter ya, kayak Ya, mungkin, heeh. di sini Kakaknya bisa melihat kayak, "Oh ternyata aku punya teman si A, si B ini karakternya beda banget Kak," gitu. Itu sebenarnya kita bisa lihat, bisa saja itu terjadi karena adanya perbedaan pola asuh di rumahnya, seperti itu. Dan kaitannya dengan kesehatan mental itu memang, cukup erat ya, karena Iya. beberapa kajian di penelitian itu ternyata banyak yang bilang gitu ya, seorang dengan sehat dengan kesehatan mental yang baik, itu juga salah satu faktornya itu adalah pola asuh yang baik, pola asuh yang sehat gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pola asuh, karena kan pola asuh itu adalah sebuah sebuah siklus, sebuah program ya, bisa dibilang Iya, program itu dari heeh. rumah, dari seorang yang menjadi role model kita pertama kali dari kita masih kecil. Jadi kalau misalkan, pola asuhnya gitu ya terbentuk seperti apa, itu juga tentunya mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan sekarang, bagaimana kesehatan mental kita, dan bagaimana karakter dan perilaku kita gitu. Oh ya, tadi kan Kak Ajeng tadi kan bilang kalau misalnya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan Mhm menjaga mhm kesehatan mhm fisik. mhm. Nah, itu alasannya kenapa Kak, kok bisa sama Oke, penting? karena sebenarnya Mhm. teman-teman, kesehatan mental itu erat kaitannya juga dengan kesehatan fisik. Jadi kayak mereka berdua itu seperti punya keterhubungan gitu. Mhm. Itu namanya, mind body connection gitu. Gimana ketika kita itu sebenarnya ternyata apa yang kita rasakan gitu ya di dalam jiwa kita itu ada keterkaitannya dengan apa yang kita rasakan dengan sensasi tubuh kita. Katakanlah, kenapa aku bilang itu sama pentingnya gitu, kadang kita ngerasa baik-baik saja, tapi kalau kita rasanya ada pikiran yang numpuk, overthinking, lalu stres, itu Iya. kadang langsung yang kerasa itu bukan lagi kita sekedar pusing, tapi kayak ada sensasi di tubuh kita, tiba-tiba kita Mhm. demam, tiba-tiba kita sakit perut, tiba-tiba kita kayak, pusing, lalu terus Berpengaruh juga dengan kesehatan ya, benar Kak? berpengaruh gitu. Heeh. Jadi sama halnya kalau kita sakit fisik nih, kan banyak Mhm. banget kan yang kayak dokter bilang, "Positive thinking, ayo harus Iya, kasih bener. afirmasi," Heeh. gitu. Karena memang kedua hal ini tuh berkaitan gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi sakit, kita kasih afirmasi gitu, Mhm. kita meyakinkan, mempersepsikan kalau, "Oke, aku bisa sembuh." Itu nanti juga pelan-pelan juga bisa apa ya, kayak memprogram dan juga memberikan kepercayaan ke diri kita kalau, "Oh ya, aku harus sembuh," kayak gitu. Jadi memang dua hal itu berketerkaitan. Oke, kalau menurut Kak Ajeng nih tantangan apa yang dialami oleh Gen Z di wilayah Mhm. perkotaan tentang perkembangan psikologi, Kak? Oke, kalau melihat dari yang sekarang ini gitu ya, karena kan Mhm. kita tahu ya sekarang Gen Z ini sudah, punya banyak sekali wadah untuk mereka mengekspresikan dirinya. Iya, heeh. Seperti di forum-forum positif seperti ini gitu ya, tapi, katakanlah di setiap hal yang positif pasti juga ada hal negatifnya gitu. Seperti Iya, yang kita tahu kayak sosial media sekarang juga makin banyak, makin luas, kita dapat informasi juga gampang banget ngakses benar. informasi. Jadi mungkin tantangannya di sana gitu. Yang pertama adalah, wadah yang awalnya kita inginkan menjadi wadah positif, Iya. tapi kadang kita melihat di internet itu masih banyak yang sering, cyberbullying. Mmm. Masih ada beberapa konten ataupun informasi yang seharusnya nggak kita dapatkan Iya, di usia malah katakanlah remaja, menjerumuskan ya, benar, Kak? yang menjerumuskan. Heeh, Lalu juga beberapa tempat juga yang seharusnya kita gunakan untuk berteman, tapi mhm. malah ke arah yang Negatif, negatif. heeh. Lalu juga ada istilah sekarang tuh overstimulation. Jadi kayak kalau misalkan kita gabut, kita stres, kita Scroll. scrolling terus dan itu ternyata nggak kerasa sejam, 2 jam, 3 jam Mhm. semalaman scrolling gitu kan, itu garain itu juga membuat kayak, tiba-tiba kita mungkin ngerasa kayak nggak enak badan, pusing, dan itu juga ternyata salah satunya itu juga dari kebiasaan-kebiasaan yang bermain sosial media yang kurang sehat.
Dan itu juga menurutku salah satu tantangan terbesarnya ya di kota besar. Karena tapi selain itu juga selain dengan internet dan juga digitalisasi ya, Iya. juga tantangannya itu adalah tentang ini sih ya, pastinya tentang bersosial, lalu juga tentang bagaimana sih kita memilih teman, karena ternyata sekarang itu angka bullying di Indonesia itu juga Iya, masih tinggi tinggi gitu. Jadi banget. entah di kota besar atau di kota kecil itu masih Mhm. ada fenomena bullying, dan ya mungkin masih bagaimana ya untuk menanganinya gitu ya, itu Mhm. masih kurang adanya awareness kayak gitu, awareness dari pihak sekolah, dari pihak keluarga gitu ya, lalu juga dari pihak mungkin pemerintah gitu ya, terkait adanya fenomena bullying ini. Nah itu sih yang menurutku apa ya, isu-isu yang masih Iya, banyak heeh. gitu untuk remaja dan Gen Z gitu ya, sekarang Gen Z dan Gen Alpha Gen ya, Alpha, iya ya. benar. Nah, kesehatan mental itu kan berhubungan dengan stres, Mhm mhm kecemasan, sama burnout tuh, Kak. mhm. Nah, bedanya dari stres, kecemasan, dan burnout itu apa aja, Kak? Oke, sebenarnya kalau stres, cemas, dan Mhm. burnout itu tuh ada perbedaannya sih ya. Yang pertama kalau stres itu sebenarnya adalah, aku suka bilang gitu ya, kalau stres itu sebenarnya adalah alarm tubuh. Mhm. Alarm tubuh di mana ketika kita mendapatkan stresor ataupun ada hal-hal yang bisa dibilang itu ancaman bagi diri kita. Misalkan besok aku mau ujian gitu kan. Iya, Itu adalah hal yang rasanya itu kayak ancaman, kayak, "Aduh aku deg-degan nih, aku takut," takut nilai akhirnya aku jelek, stres iya. gitu. Dan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Mhm. Itu artinya tubuh kita ini masih punya alarm yang baik, kayak kasih peringatan kalau, "Ih, besok kamu mau ujian, jadi kamu Mhm. harus siap-siap," gitu kan. Dan itu adalah, bisa dibilang itu kita merasakan stres, tapi stres ringan gitu ya. Nah, tapi kalau kecemasan itu adalah di mana hal yang kita rasanya itu, eee, ada ketidaknyamanan gitu ya ketika kita sedang berada di beberapa kondisi tertentu. Jadi kayak misalkan di kondisi yang katakanlah dulu pernah kejadian, katakanlah kita punya trauma, lalu Heeh. kita dihadirkan dengan situasi yang sama, terus kita rasanya khawatir, deg-degan gitu kan, lalu juga keringat dingin, dan itu tidak mudah hilang gitu ya Iya. konteksnya, itu bisa dibilang kecemasan itu sendiri. Nah, kalau burnout itu gimana? Burnout itu adalah kumpulan ataupun tumpukan dari stres. Berarti Jadi puncaknya puncaknya benar gimana? banget. Heeh. Jadi kayak kelelahan emosional, kelelahan Iya. fisik, terus juga untuk teman-teman nih yang biasanya stresnya itu dipendam sendiri. Iya, nggak mau Nah, cerita itu itu, Kak. benar, nggak mau cerita Heeh. ataupun kayak nggak apa deh aku bisa nih ngatasinnya gitu. Itu Mhm. biasanya kalau misalkan nggak dirilis, kayak nggak disalurkan gitu ya, disalurkan kepada hal yang oke, aku coba untuk journaling, aku coba untuk Iya. cerita ke temanku, aku coba untuk stress release-ku apa jalan-jalan, makan dan sebagainya, itu kalau ditumpuk sendiri itu nanti akan apa ya, akan pecah gitu ya dengan berbentuk burnout Burnout. ini gitu. Jadi kayak sudah di fase memang lelah secara emosional dan fisik, numpuk akhirnya dia burnout gitu. Burnout itu, lemes atau gimana, Kak? Bisa bisa Lemes? bisa bisa, tergambarkan seperti itu kalau Oh, dari gejala fisik ya. Jadi iya. kayak lemas, lalu juga nggak bersemangat. Jadi Mhm. itu sebenarnya juga bisa kayak mirip-mirip stres ya gejala fisiknya gitu. Cuma ini bisa dibilang, lebih satu tingkat gitu ya di atasnya dari stres itu Mhm. sendiri gitu. Gimana kalau kita udah bener-bener nggak ada, apa ya, bahasanya itu kayak nggak ada minat, kehilangan minat dari Mhm. hal-hal yang kita Kehilangan sukai. motivasi? Kehilangan Iya. motivasi, kehilangan Heeh. minat, terus juga kayak rasanya itu kayak perlu untuk apa ya, kayak mau istirahat tapi kita udah ngabisin waktu buat istirahat tapi tetap capek Iya, gitu kan. heeh. Nah itu sebenarnya itu mungkin kita perlu untuk merilis emosi-emosi yang ada di dalam Mhm. diri kita, seperti itu. Oke. Mhm. Terkadang kan kita bingung ya, Kak, ya seperti yang udah dijelaskan Kak Ajeng Mhm tadi mhm. kayak, cuma capek biasa Mhm atau mhm. kita sebenarnya butuh bantuan psikososial Betul. tadi itu. Nah, itu cara membedakannya itu gimana, Kak? Oke, jadi banyak banget juga sih kayak yang nanyain, bedanya capek biasa, stres Mhm. biasa, sama mungkin Burnout. apakah kita perlu ke profesional Iya, gitu ya, ke heeh. psikolog ataupun psikiater. Nah, sebenarnya cara membedakannya teman-teman itu kita bisa dengan mengidentifikasi, breakdown dulu apa sih gejala ataupun hal-hal yang terjadi ke kita belakangan ini. Mhm. Misalkan biasanya itu kalau kita sudah punya tanda butuh profesional gitu ya, itu kita biasanya sudah ngerasain seperti kesusahan tidur. Dan itu waktunya, jangka waktunya itu nggak cuma sehari 2 hari, tapi seminggu 2 minggu. Jadi kayak Mmm. kesusahan tidur, terus juga kayak hilang minat sama yang kita sukai, Mhm. hal-hal yang kita suka kayak aku udah nggak semangat lagi. Awalnya tuh
Aku hobi banget Kak ngelukis, aku hobi banget main piano misalkan gitu, Iya, tapi sekarang heeh. aku sama sekali nggak suka misalkan gitu. Nah itu kita perlu mempertanyakan gitu kan, apakah itu hanya sebuah fase biasa atau itu tuh terus berlanjut gitu. Yang kedua, kehilangan minat itu ya. Mhm. Terus yang ketiga, ketika kita rasanya sudah stress release ataupun kita sudah mencoba untuk, aku coba journaling, aku coba jalan-jalan, aku coba ketemu temanku, tapi rasanya masih ganjel gitu kan, masih ganjel. Terus biasanya itu ledakan emosi yang cukup besar, seperti kalau misalkan lagi ke-trigger ataupun kayak mengingat masa lalu katakanlah Iya, gitu, heeh. itu rasanya masih kayak sesek, masih kayak tiba-tiba nangis, lalu gak ada apa-apa tiba-tiba sedih, tiba-tiba melo gitu kan, dan itu di jangka waktu tertentu, Mhm. katakanlah 2 minggu gitu ya, itu mungkin sudah bisa dibilang butuh untuk ke profesional gitu. Nah, itu kan, sampai sekarang kan masih banyak ya, Kak, kasus bullying. Nah, Hmm. itu apa sih, Kak, dampak fatalnya kalau misalnya si korban ini dari bullying ini tidak langsung ditangani, Kak? Oke, balik lagi ke bullying itu Iya, ya, di heeh. mana, salah satu hal yang katakanlah masih juga marak Marak, ya heeh. di sekitar kita atau bahkan di sekitar kita menemukan gitu ya. Dampaknya itu banyak sekali ya sebenarnya Kak, kalau tentang bullying itu. Mhm. Kalau tidak segera ditangani, pastinya kalau dari korban itu ya, itu pasti ada perasaan insecurity. Jadi kayak ketidakpercayaan diri gitu kan, Iya, kayak perasaan kurang, insecure, nggak percaya diri, kayak menanyakan kualitas diri sendiri ataupun menanyakan kelayakan diri sendiri, kayak bener, heeh. apakah aku worth it, apakah Iya, memang aku nggak pantas punya temen, apakah aku memang seburuk itukah fisikku dan mhm. sebagainya. Jadi memang hal-hal yang bisa dibilang itu mempertanyakan harga diri kita gitu kan. Kalau misalkan bullying ini tidak segera kayak kita sadari, kita tangani, lalu kita bantu kayak gitu. Jadi Oke. dampaknya memang Sefatal itu ya? sefatal itu. Heeh. Lalu juga dampak lainnya adalah dia nanti akan membentuk sebuah trauma. Trauma ini kayak trust issue. Jadi rasanya kalau misalkan dia awalnya dia punya potensi nih, dia punya passion, misalkan kayak dia Mhm. sebenarnya dia bagus suaranya, dia bisa menyanyi, lalu dia dapat bullying dari teman-teman misalnya Mhm. seperti itu. Nah, itu nanti akan membahayakan kalau misalkan seorang anak ini bakal gak mau nyanyi lagi nih seumur hidupnya, misalkan kayak gitu. Jadi itu Iya. adalah post trauma gitu. Jadi gimana ketika sebuah hal terjadi yang Mhm. menyebabkan gejolak emosi yang itu tadi ya, gejolak emosi yang ekstrim gitu ya. Lalu juga fenomena bullying itu ternyata juga menyebabkan dia itu punya trauma sehingga menutup potensi-potensi yang dia miliki kayak gitu. Oke. Dari kasus bullying itu kan, menyebabkan trauma ya, Kak. Mm-mm. Nah, itu trauma itu bisa sembuh sendiri atau butuh bantuan orang lain, Kak, untuk bisa sembuh? Oke, sebenarnya kalau dari kita bahas trauma itu Mhm. sendiri ya, itu pastinya balik lagi tergantung dari awareness kita. Soalnya kadang orang yang punya trauma itu nggak sadar kalau dia punya trauma tersebut. Jadi Iya. kayak ada di satu, katakanlah situasi gak nyaman, tiba-tiba dia ke-trigger, tiba-tiba dia Mhm. nangis, tiba-tiba dia gemeter, tiba-tiba dia panik. Padahal dia nggak sadar kalau dia punya trauma. Enggak kok, aku nggak trauma dengan hal itu, ada gitu. Tapi ada orang yang memang dia sadar kalau dia punya trauma itu. Jadi yang pertama kalau untuk trauma ini kita perlu menyadari dulu nih, kita perlu awareness terhadap apa sih luka kita di masa lalu, Iya, apa saja benar. trauma kita gitu kan. Mhm. Nah, kalau misalnya kita merasa kita bisa handle trauma kita di beberapa situasi gak nyaman, karena kan yang namanya trauma ini nggak hadir setiap waktu ya, Iya, hadir heeh. di beberapa situasi yang mungkin nge-trigger gitu, kayak memicu Iya, heeh. adanya teringat akan trauma itu, teringat akan luka yang pernah kita rasakan di masa lalu. Mhm. Tapi kalau misalkan triggering atau misalkan di beberapa situasi itu kita rasanya apa ya, kayak sering ke-trigger gitu kan, atau kayak kalau ketika kita ke-trigger itu reaksi kita itu sangat emosional, sangat meledak-ledak. Nah, Iya. itulah waktu dimana kayaknya kita butuh untuk bantuan profesional seperti itu. Oke. Saya penasaran banget nih, Kak. Kan Mhm, ada yang bilang katanya tuh, eee, trauma itu mhm, diwariskan ke anak-anak cucu mhm, kita, dari leluhur kita ya, mhm, Kak. mhm. Nah, itu benar apa enggak, Kak, isu itu? Oke, benar benar. Benar? Itu benar ya, karena itu namanya aku lupa itu dulu tuh ada banget teorinya gitu kan, Iya. teori tentang generalized trauma. Iya, Jadi kayak generalisasi. bagaimana trauma ini diwariskan begitu. Mhm. Nah, ini sebenarnya kalau bahas tentang trauma itu diwariskan itu bisa jadi kayak sebuah cycle atau sebuah
Lingkaran, lingkaran gitu iya. ya, dimana ketika kita katakanlah kita mendapatkan pola asuh yang kurang baik gitu kan. Mhm. Lalu ketika kita belum berdamai dengan trauma kita secara nggak langsung memunculkan, kita secara nggak langsung membentuk sikap dan perilaku kita seperti dengan yang sudah pernah diberikan kepada kita gitu. Sesimpel kayak misalkan kita punya trauma nih dengan orang tua kita, misalkan Mhm. katakanlah gitu ya, yang keras gitu kan. Tapi ketika kita belum menyadari, kita belum berdamai, kita belum mencoba untuk bagaimana ya jalan keluarnya dan sebagainya, itu kadangkala secara nggak sadar tuh kita juga berperilaku seperti itu kepada anak kita gitu kan, kepada turunan-turunannya gitu kan, sehingga itu bisa dibilang adalah nanti dari hal itu yang belum segera break the cycle itu bisa menimbulkan trauma yang diturunkan seperti itu. Begitu halnya kayak pernah gak sih denger kayak kenapa ya kalau aku ketemu seorang nih polanya tuh selalu sama, kayak ketemu katakanlah kalau ketemu cowok A, cowok B itu kayak, Iya. "Oh sama nih, kalau ketemu cowok A ternyata aku disakitinnya sama, terus Mhm. ketemu sama orang baru ternyata sama karakternya," gitu kan. Nah itu juga ada yang bilang tuh itu adalah kecenderungan dari karakter kita sendiri dengan menarik energi yang sama. Mmm. Karena bisa dibilang itu kita masih belum berdamai dengan versi kita di Masa orang yang lalu, oh dulu, ya, betul. Jadi heeh. versi kita dengan orang yang sebelumnya itu kayak kita Mhm. belum berdamai, kita belum mencoba untuk, "Oke aku terima luka-luka ini," gitu kan, "aku coba untuk, selesaikan, aku coba untuk berdamai dengan hal yang sudah terjadi di masa lalu," gitu kan. Nah itu, kita bisa dibilang itu kita perlu untuk membuka diri kita terlebih dahulu, agar yang nantinya lingkaran itu tidak terjadi lagi, seperti Oke. itu. Berarti trauma itu berpengaruh ke pola asuh juga ya, Kak? Betul Nah betul itu betul gimana betul. nih buat, menurut Kak Ajeng nih buat orang tua, Mhm. tips-tipsnya itu bagaimana biar menjaga kesehatan mental anaknya, Kak? Oke. Mhm. Sebenarnya, yang sering kita tahu itu kan fenomenanya adalah karena beda generasi, jadi beda Iya. mindset ya, Mhm. beda sudut pandang, jadi beda prioritas. Kayak, "Dulu waktu mama seumuran kamu," Iya, sering ya gitu sering ya, sering, Kak, kayak, sering. "Dulu waktu ayah seumuran kamu tuh nggak gini Iya, gini gini heeh. gini," gitu. Jadi sebenarnya itu adalah kalau aku bilang itu, antara orang tua dan anak ini adalah dua insan yang sebenarnya saling menyayangi, saling ada keterhubungan batin ya, Iya. keterhubungan batin gitu kan, tidak hanya secara fisik di rumah, tapi batin Mhm. kita juga keterhubungan secara emosional gitu kan, yang seharusnya menciptakan hubungan yang sehat. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali hubungan antara orang tua dan anak, antara ibu dan anak, antara Iya. ayah dan anak Mhm. itu yang terjadi tidak sehat. Jadi ada istilah-istilah kayak fatherless, Iya, tidak betul, hadir heeh. gitu kan. Lalu juga sekarang ada istilah juga mother wound, kayak luka yang diciptakan oleh Mhm. ibu kita. Lalu bagaimana caranya agar hubungan ini bisa menjadi sehat gitu ya, sehingga memberikan pola asuh yang baik. Jadi untuk menyatukan antara mindset antara dua generasi itu memang sulit. Jadi sulit dan itu memang tidak semudah sekali 2 kali kita ngobrol, enggak gitu. Iya. Jadi caranya gitu kan, kalau cara pastinya saya Mhm. yakin setiap orang itu punya cara masing-masing. Kayak dari sesimpel love language itu apa gitu. Misalkan nih love Oke. language di rumah nih, aku quality time. Jadi apa-apa aku coba buat Cerita, cerita, ngobrol, ya, ngobrol heeh. gitu kan, mencoba untuk komunikasi. Tapi kok sekali 2 kali respon mama papaku tuh Iya, nggak baik heeh, gitu kan, gimana heeh. caranya? Nah itu biasanya aku terapin gitu kan, aku juga pernah ngobrol sama psikolog gitu kan. Caranya itu adalah sebelum kita mencoba ingin didengarkan oleh orang tua kita, kita coba Mhm. dengarkan diri kita sendiri dulu. Kalau misalkan ada hal yang mau kita sampaikan, kita coba validasi dulu perasaan kita, validasi, "Oh iya ternyata aku memang nggak nyaman dengan situasi rumah Iya, seperti heeh. ini," gitu kan. Lalu kita coba obrolkan dengan orang tua kita. Begitupun juga di POV ataupun sisi dari orang tua. Harusnya memang, di beberapa artikel yang pernah aku baca gitu kan, sebagai seorang tua di sini, ini juga perlu menjaga teamwork yang baik antara suami dan istri. Bagaimana kita bisa perlu, memiliki kesepakatan untuk nanti bagaimana nih jalan keluarnya ketika si anak ini punya keinginan seperti ini, si Oke. anak sudah bertumbuh di fase remaja Mhm. gitu kan, yang sudah kenal sama,
bagaimana minat dia ke depannya kayak gitu kan. Jadi Berarti kayak butuh parenting juga ya, Kak? betul, jadi kayak Heeh. butuh adanya sebuah apa ya, konsolidasi gitu ya Mhm, mungkin ya. Jadi kayak kerjasama antara suami istri dari orang tua, lalu juga mhm. bagaimana cara kita bernegosiasi juga kepada orang tua kita agar nantinya hubungan antara orang tua dan anak ini bisa lebih sehat dan hubungan emosionalnya juga bisa menciptakan pola asuh yang baik seperti itu. Oke. Kita balik lagi nih, Kak, ke Hmm. yang bullying itu. Mhm, mhm. Kan bullying kan di era sekarang kan terjadi banyak banget, Mhm, entah mhm. itu dari verbal, secara lisan, ataupun fisik. Nah, Mhm. di itu kan kita kan juga butuh daya resiliensi ya, Kak, Mhm, atau mental mhm. resilience atau bahasa lainnya itu Mhm, ketahanan mental. mhm. Nah, Mhm, mhm. Kak Aceng boleh jelasin apa itu ketahanan mental dan cara melatih untuk kesehatan mental itu gimana? Oke, cara melatih ketahanan Oke, ya, ya, sorry, ketahanan ketahanan mental kesehatan ya. mental. Oke, jadi resiliensi itu adalah bagaimana sih ketika kita itu bisa bangkit lagi setelah ada Iya, beberapa hal yang menimpa diri kita sendiri. mhm. Itu apa ya, penjelasan singkatnya ya Iya, tentang dan iya, resiliensi oke. itu. Gimana kita bisa tahan, kita bisa bounce back. Jadi ketika kita rasanya jatuh, kita bisa Mhm, bangkit lagi dan itu bisa lebih tinggi ya, ibarat seperti itu. Ibarat ibarat bola bekel gitu kan, kalau kita lagi dijatuhin terus kita bisa naik lagi. Jadi gimana caranya itu sebenarnya balik lagi, kembali ke diri sendiri. Setiap orang aku yakin punya cara mereka masing-masing untuk menciptakan resiliensi ini. oke. Yang pertama balik lagi kita perlu mengakui kalau kita memang sedang di situasi yang tidak nyaman, kita sedang banyak apa ya, banyak tuntutan, katakanlah seperti itu, Mhm, banyak tuntutan, lalu juga banyak hal yang bikin stres, banyak kayak tekanan halangan juga, tekanan dari heeh. orang tua, misalkan gitu dari lingkungan. Nah, caranya ya sesuai dengan diri kita sendiri, kita perlu kenali dulu, kita perlu kenali bagaimana cara kita meregulasi emosi kita. Meregulasi emosi kita, lalu bagaimana cara kita memanajemen stres kita gitu. Jadi kita perlu menguraikannya satu persatu, jadi nge-breakdown satu persatu. Oke, Dan dari sana kita akan muncul gitu kan, perlahan kita itu akan muncul bagaimana kita bisa menguatkan diri kita. Dari yang awalnya mungkin kita rasanya itu down gitu kan, mhm. lalu juga gimana ya caranya biar kita bisa bangkit lagi, kita coba untuk menguraikan stres kita itu biasanya seperti apa, lalu mencari tempat bercerita yang aman, itu juga salah Oke. satu caranya. Karena supporting system itu memang sepenting itu, Iya, punya support benar system kan benar, pasti ya benar, iya, jadi kayak kalau misalkan kita lagi down dan sebagainya, kita setidaknya perlu ada satu tempat yang mhm. aman dan nyaman yang bisa ibaratnya kayak menerima kita gitu kan, menerima kita apa adanya, karena itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa membuat kita bertahan, membuat kita bisa punya resiliensi yang baik gitu kan. Lalu kita coba untuk mengevaluasi hal yang sudah kita lalui gitu kan, mengapresiasi diri kita sekarang gitu kan, lalu kita mencoba untuk mencari jalan keluarnya gitu ya dengan berdiskusi dengan diri sendiri, dengan orang lain gitu kan, dan itu agar kita bisa punya ketahanan mental yang lebih baik. Oke. Berarti cari tahu dulu masalahnya apa, baru nanti Betul, solusinya kenali heeh, dulu diri sendiri, lalu kita iya, coba mencari jalan keluarnya yang katakanlah yang sesuai dengan diri kita, lalu kita mhm. coba untuk pastinya supporting Iya, system gitu ya, balik lalu lagi. juga kita coba untuk identifikasi Mhm. lagi nih, kita mau fokus ke apanya dulu, ke masalahnya dulu atau aku fokus ke penyelesaian Tenangin dulu, emosiku dulu, heeh. tenangin diri dulu, ya Oke. betul. Nah, kadang kan kita kan, kalau misalnya di pergaulan itu Mhm, kan mhm. kita sering dibuat, apa ya, bahasa lainnya tuh kayak bahan candaan ya. Mhm, Nah, mhm, kadang mhm. kalau kita marah itu ada yang bilang, "Jangan emosi dong." Nah, Mhm, sebenarnya mhm, emosi mhm. itu sama dengan marah atau beda nih, Kak? Oke, ini menarik nih ya. Iya. Karena sebenarnya aku sering bilang juga, bercanda itu adalah situasi ketika dua belah pihak merasa terhibur. Iya. Merasa terhibur lalu tertawa gitu kan. Tapi kalau misalkan hanya satu pihak saja yang merasa terhibur Mhm, lalu tertawa, yang satunya itu kayak ngerasa sakit hati atau kayak merasa tidak terhibur, itu namanya bukan benar. bercanda lagi gitu Mhm. kan. Jadi caranya gitu kan, caranya gimana ya ngebedain gitu. Tapi kayak kita dibilang, "Aduh kamu baperan, aduh kamu Iya, emosian," heeh. dan sebagainya. Nah, sebenarnya semua yang kita rasakan itu valid. Kalau misalkan kita ngerasanya jengkel, lalu kita ngerasa kayak kecewa, kita ngerasa kayak sebel gitu ya, itu adalah perasaan-perasaan yang valid. Nah, emosi itu sebenarnya adalah bentuk dari perasaan-perasaan kita gitu. Jadi Mhm. emosi itu tidak selalu tentang marah. Marah itu Oke. adalah salah satu jenis emosi.
Jadi emosi banyak banget Oh, berarti jenisnya gitu kan. emosi itu luapan perasaan. Tapi Tentang kalau perasaan kita. heeh, Kalau kalau marah itu senang heeh, emosi negatif. Jadi oke. emosi negatif kayak marah, sedih, Mhm, kecewa, terus kayak ya itu feeling low, jadi kayak mhm. tidak ada perasaan nggak percaya diri, ada perasaan kayak cemas, kayak bimbang dan sebagainya, takut gitu kan. Lalu juga ada emosi positif kayak seneng, bahagia, terharu gitu Iya, kan. Lalu heeh. juga kayak bangga gitu kan. Lalu merasa terpuji dan sebagainya, itu adalah emosi-emosi positif gitu. Jadi kalau misalkan dibercandain dan rasanya nggak nyaman, itu sebenarnya valid ya perasaan kita. Cuma Mhm, gimana caranya kita untuk bisa menyampaikan kepada lawan bicara kita, mhm. kepada teman kita kalau, "Oh, aku nggak nyaman kamu bilang seperti itu. Aku bukan berarti aku pemarah atau aku Iya, katakanlah baperan dan iya, sebagainya," gitu ya. Tapi memang ketika kamu melakukan seperti itu, aku merasa nggak nyaman. Boleh nggak lain kali jangan seperti itu ya, gitu. Jadi kita pasti punya komunikasikan, benar, kita iya, pasti punya kapasitas untuk bisa heeh, mengkomunikasikannya mhm, dengan baik. oke. Kalau untuk cara mengelola emosi negatif biar tidak berdampak ke yang lain gimana, Kak? Oke. Aku selalu bilang untuk mengelola emosi ya, Iya, heeh, meregulasi emosi adalah yang pertama mengenalinya. Kita harus kenali dulu atau kita bisa menamai emosi itu. Jadi biasanya juga aku pakai worksheet atau kayak namanya emotion wheels. Jadi kayak mhm. ada lingkaran, di sana ada nama-nama emosi kita. Jadi kayak emosi marah itu ada turunannya. Jadi marah itu karena kecewa Oh, gitu ada kan. Marah alasannya gitu? benar. Jadi kayak ada Heeh, emosi turunan namanya, emosi turunan. oke. Lalu juga gimana caranya bisa agar tidak berdampak ke sekitar gitu ya. Kita perlu kenali dulu emosi kita perlu menyadari kalau aku sedang merasakan emosi negatif. Lalu kita perlu mengambil jeda. Oke, nggak apa-apa kalau kita menarik diri dulu kayak, oke aku nggak mau buka WA dulu deh, Iya, aku heeh, nggak mau ketemu temanku dulu deh. Karena aku lagi ngerasain emosi yang nggak enak gitu kan. Dan itu bisa kita lakukan agar kita tidak melampiaskan ke hal lain. iya, Kita perlu meredakan dulu, kita perlu mencari cara gimana ya caranya aku merilis emosi ini. Tapi satu hal teman-teman bedanya adalah kita perlu menyadari dan kita perlu merilis emosi itu, menerima emosi itu kalau oke, aku sedang kecewa, aku sedang sedih. Aku sedang sedih karena aku di-ghosting HTS-anku gitu, padahal belum waduh, jadian iya, ya, padahal di-ghosting aja udah sedih, tapi nggak apa-apa iya, itu valid, emosinya valid. oke, Kita perlu menyadari, mhm, kita perlu memvalidasi, dan kita perlu mengambil jeda gitu kan untuk, gimana ya ke depannya, oke aku berfokus dengan diri mhm, aku sekarang, mungkin itu adalah hal yang mungkin dia nggak baik buat iya, aku, akhirnya ya mungkin heeh, kita nggak lanjut dan sebagainya gitu kan. Ya sekarang kita harus berfokus dengan diri kita sendiri, baru seperti itu kalau misalkan kita sudah merasa agak baikan, nah kita boleh untuk ask for help. Jadi kayak misalkan, oke, kita, hubungi teman terdekat kita untuk menguraikan emosi mhm. kita gitu kan. Lalu juga mungkin kalau ada yang mau ke profesional boleh banget gitu kan, lalu ke psikolog, cerita gitu kan, karena itu juga bisa membantu menguraikan perasaan kita dan hal-hal yang sedang terjadi dalam diri kita. Oke. Nah, kita kan tahu Kak, di Mhm. sini di Tambarrejo itu ada Forum Anak dan Mhm Kelurahan mhm. Mhm. dan apa, Karang Taruna ya Kak, di Mhm. Kelurahan Tambarrejo. Nah, bagaimana pemuda, keluarga, dan masyarakat yang ada di Mhm. Tambarrejo ini bisa menciptakan ruang lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas stigma dari yang lain gitu, pada saat kita bercerita? Oke. Mhm. Itu mungkin, untuk menyamakan di awal itu mungkin kita perlu adanya penyamaan persepsi dulu ya, penyamaan Oke. persepsi terkait bagaimana kita perlu menjaga kesehatan mental ini. Mhm. Pastinya dengan memunculkan awareness dulu kepada masyarakat. Penyamaan persepsi dengan memunculkan awareness terkait kesehatan mental, apa sih kesehatan mental dan kenapa sih sepenting itu gitu ya untuk Berarti menjaga harus kesehatan diedukasi mental. dulu? Benar, edukasi Iya. dulu gitu ya, edukasi dulu. Lalu juga kita mencoba untuk merancang bagaimana caranya kita memiliki program ataupun kegiatan-kegiatan yang memang ramah terhadap bagaimana, pengembangan diri gitu kan. Mhm. Lalu juga seperti hal-hal yang bisa untuk katakanlah menjaga kesehatan mental itu dengan kegiatan fisik ya. Jadi kayak Iya, olahraga heeh, bersama, kayak bersih-bersih gitu kan. Lalu juga kayak bakti sosial gitu kan. Kita berinteraksi dengan orang baru. Kita coba untuk, apa ya, bisa dibilang itu berada di situasi yang, bisa menerima adanya perbedaan mhm, kayak gitu. Jadi itu juga bisa dibilang cara-cara agar kita bisa lebih menjaga ataupun kita membuat program terkait, hal-hal yang memang menjaga kesehatan mental dan peduli inklusif ya. Nah itu juga sebenarnya kalau kita bahas tentang inklusif itu agak sedikit lebih luas gitu ya, bagaimana kita bisa untuk
membiasakan ya, yang pertama membiasakan diri kita untuk menghargai perbedaan, lalu juga kita perlu adanya kesepakatan dan Mm-mm. kerjasama dengan beberapa pihak ya tentunya gitu kan untuk bisa menetapkan lingkungan yang memang anti bullying gitu ya. Lalu juga kita mencoba untuk adanya sebuah ini ya mungkin bukan ikrar ya tapi kayak perjanjian gitu, perjanjian ataupun kayak persetujuan dari bersama beberapa ya. bersama bahwasanya oke ini adalah lingkungan anti bullying, Iya, lalu kita mencoba untuk oke kita gimana caranya konsekuensi kita coba munculkan konsekuensi semisalnya nanti oke. ada hal yang terjadi apa yang Mm-mm. nanti apa namanya punishmentnya dan sebagainya gitu kan, itu adalah hal-hal yang bisa kita apa ya bisa di-adjust lah ya sama orang-orang yang memang nantinya akan membuat program seperti itu gitu. Jadi untuk yang bisa dibilang ramah anak lalu juga peduli kesehatan mental dan inklusif gitu kan, itu dimulai dari kita, dimulai dari penyamaan persepsi dulu, lalu juga kita coba buat programnya, lalu kita perlu Kesepakatan, iya. kesepakatan secara terbuka gitu ya, lalu juga mana sih kepada usia mana saja yang akan menjadi target kita Oke, untuk berkegiatan sosial ataupun berkegiatan positif seperti ini gitu kan. Lalu juga setelahnya kita perlu menjalaninya dengan penuh kesadaran atau mindful. Karena kadang sebuah program ini bisa terjalan tapi di tengah jalan itu ada 1-2 individu yang katakanlah berdinamika, itu tidak jarang itu dari keresahan personal awalnya. Tapi karena keresahan personal ya itu tadi kayak nggak dirilis emosinya. Jadi mm-mm. kayak ada hal yang aduh kok kamu tuh kayaknya tiba-tiba datang kok cemberut Iya, gitu kan. Kenapa kok kayaknya emosinya negatif padahal ternyata di rumahnya lagi ada masalah gitu kan. mm-mm. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu agar kita bisa mempromosikan kesehatan mental Mm-mm. kepada komunitas, kepada ruang lingkup yang lebih luas itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri dulu. Awareness dengan diri kita sendiri apakah sudah sehat mental kita ataukah kita perlu untuk melakukan sesuatu atau kita masih perlu untuk berjuang agar mental kita sehat gitu kan, baru kita bisa membantu orang Oke, lain nah begitu. sebagai penutup nih Kak, apa pesan dari Kak Ajeng nih Mm, untuk anak-anak di Kelurahan Tambarrejo agar lebih bisa speak up, berani bercerita, mm, dan terhadap kesehatan mm. jiwa dan mentalnya Kak, apa? Oke, Mm-mm. sebenarnya mungkin pesannya adalah kita tidak sendiri Oke, gitu. Apapun perasaan yang kita rasakan itu valid. Kita tidak sendiri dan kita masih punya tempat yang aman dan nyaman untuk bercerita. Kita bisa dimulai kalau misalkan rasanya masih ragu, masih takut gitu kan. Kita bisa mulai dengan kita coba menuliskannya dulu. Kita coba menuliskannya di buku diary kita journaling ya mungkin, Kak? iya benar, Heeh. journaling. Kita boleh untuk bercerita kepada orang terpercaya kita, katakanlah Kak aku nggak percaya, aku malu sama mamaku, aku nggak Iya. apa-apa sama saudara. Kalau malu sama saudara aku beraninya sama teman sekelas, nggak apa-apa sama teman Mm-mm. sekelas, teman deket di kelas, maksudnya bukan teman satu kelas Iya, ya, iya. teman deket di kelas gitu kan, atau teman satu organisasi gitu, itu Heeh. nggak apa-apa banget. Jadi kita perlu adanya untuk berani speak up gitu ya, Mm-mm. kita perlu memberikan afirmasi dulu kalau nggak apa-apa, semua perasaan itu valid. Kalau kita rasa sedih, kesel, kecewa gitu kan, itu nggak apa-apa, namanya juga manusia gitu kan, kita rasanya stres nggak apa-apa. Stres itu bukan pertanda kita lemah gitu ya teman-teman, stres itu bukan pertanda kita lemah tapi itu pertanda kita manusia yang juga kita jenuh, kita punya titik dimana capek gitu kan, dan kita butuh jeda juga seperti itu. Oke. Jadi dari sana, dari mungkin kita bisa nulis, kita Mm-mm. bisa coba obrolin, sama satu juga metode yang biasa aku terapin adalah self talk. Jadi self talk Gimana itu tuh? kayak bicara dengan diri sendiri. Memang Oh, rasanya kalau kedengeran orang tuh kayak aneh aneh ya. ya. Jadi biasanya aku self talk itu biasanya sebelum tidur. Jadi Oh. sebelum tidur sama waktu bangun tidur. Jadi Mm-mm. kayak kita kasih afirmasi ke diri kita sendiri, lalu kita juga coba menguraikan, oke hari ini aku rasanya capek banget, tapi makasih ya udah mau berjuang hari Nyemangatin ya ini. Kak, sambil nyemangatin. Semangatin. Heeh. Jadi kayak makasih ya udah semangat hari ini. Aku butuh kerjasama besok. Aku Mm-mm. mau aku sehat sampai seminggu ke depan karena seminggu ke depan ini aku ada kegiatan dan sebagainya. Jadi itu self talk itu juga membantu seperti itu. Oke Kak Ajeng, ini kan Kak Ajeng udah ada di podcast ini nih, Hmm. program Ruang Ceria. Nah, kesan dan pesan apa yang ingin Kak Ajeng berikan di ini? Oke, Oke. kesan-pesannya sih Mm-mm. aku seneng banget ya karena sudah di reach out dari teman-teman tim Ruang Ceria, Iya. program Ruang Iya, Ceria ini. betul. Karena dari sini tuh aku melihat kalau ternyata masih banyak pemuda-pemudi yang aware terkait kesehatan mental, aware terkait bagaimana sih perkembangan
kesehatan mental bagi remaja dan anak-anak gitu ya, lalu juga bagaimana ruang literasi juga gitu kan, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah ruang dan wadah agar seorang anak dan remaja tidak malas membaca gitu kan, bahas informasi dan sebagainya. Sebenarnya kesannya senang banget dan harapannya juga semoga ruang seperti ini bisa tetap terus berjalan, lalu juga bisa tetap Ya. berinovasi gitu kan, lalu juga program-programnya lebih luas lagi. Mm-mm. Dan mungkin untuk yang nonton gitu kan, ataupun Ya, untuk Sobat teman-teman yang Ceria. sudah berkolaborasi juga Iya. dengan program Ruang Ceria ini bisa menghadirkan program Ruang Ceria di kota lain gitu ya, di kota lain, Amin ya atau bisa ada yang kan. termotivasi juga untuk membuat program seperti ini, karena seperti yang kita tahu, kita juga perlu mempromosikan tentang kesehatan mental ke masyarakat yang lebih luas, yang lebih dalam gitu ya, ya masyarakat yang katakanlah di pelosok gitu kan, dan semoga nanti bisa program ini bisa terus berjalan, bisa lebih berkembang, dan bisa lebih memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Apakah Kak Ajeng ada masukan nih buat program ini, Kak? Masukan so far ya tetap semangat aja buat teman-teman, tetap buat semangat tim untuk ya. berinovasi ya. Karena kan biasanya kan kita juga di era digitalisasi ini banyak banget ya topik-topik ataupun hal-hal yang bisa dibahas dalam ruang diskusi podcast seperti ini, yang harapannya bisa memberikan informasi dan manfaat bagi orang lain. Jadi masukannya mungkin tetap semangat untuk berinovasi, untuk mengembangkan lagi ruang-ruang seperti ini yang bisa nantinya bisa menjadi sebuah role model gitu kan, menjadi role model ataupun sebuah motivasi bagi orang, karena kita nggak tahu nih hal yang kita lakukan, yang kita ucapkan ini memotivasi siapa aja gitu kan. Siapa tahu ada yang lagi deep down abis ikut programnya Ruang Ceria jadi ceria lagi. Ya betul, jadi tetap berinovasi dan tetap semangat ke depannya. Oke, terima kasih Kak Ajeng atas masukannya. Iya. Oke, itu dia pesan dari Kak Ajeng ya, beri satu ya teman-teman. Nah, terima kasih kepada Kak Ajeng sudah menyampaikan ilmunya dan tips-tipsnya nih untuk teman. Saya Sabrina Sasi Kirana selaku host mengucapkan terima kasih telah menyimak podcast kelas Ceria Jiwa ini. Terima kasih kepada Saka Energi Muriah Limited yang telah mewadahi Forum Anak dan Karang Taruna sehingga bisa menjalankan program Ruang Ceria ini. Terima kasih Kak Ajeng sekali lagi. Terima kasih. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.